Ya Tuhan, yang terpenting jangan sampai membunuh siapapun. Ini hampir seperti pistol Makarov. Sebenarnya aku juga bisa menjahit kalau kamu mau tahu. Iya, aku punya mesin jahit nenek di balkon. Yang dari besi cor itu yang pakai kaki. Tapi harus dipompa dulu. Begini, maju, mundur, maju, mundur. Pertama-tama, 100% semua bagian kami buat sendiri di sini di pabrik. Untuk semua peralatan kami. Ini plastik. Ini adalah penutup. Kenapa kamu tidak menawarkan yang seperti itu padaku? Aktuator ini mampu mengangkat 600 kg. Sebentar. Kita Mengukur. tekanan darah kalian. Jadi, aku punya kursi seperti ini. Kita bisa menurunkannya dan berdiri di atas alat ini. Pemegang reko dalam menaikkan dan menurunkan kursi. Apa yang sedang terjadi di sini? Aliona? Halo. Alion, akhirnya kamu datang ke Petersburg. Sudah lama aku ingin menunjukkan pabrik ini kepadamu. Di sini diproduksi perawatan untuk salon manikur, pedikur, dan untuk podolog. Para ahli yang bekerja 8-10 jam sehari, kemudian bekerja dengan peralatan kami. Sebenarnya, aku sangat senang kita datang ke sini bersama. Kamu membawaku ke pabrik ini. Karena aku sudah memesan beberapa set untuk sekolahku bagi para podolog. Dan tentu saja aku merasa khawatir. Aku ingin memastikan bahwa semuanya di sini berkualitas dan asli. Ayo kita jalan-jalan. Aku ingin memperkenalkanmu dengan kepala pabrik ini. Direktur merek Rimi, Sergei Valerievich. Halo, nama saya Leon. Senang bertemu dengan Anda. Sergei, saya Direktur Rimi. Pembuatan kursi dimulai dari logam. Jadi kami datang ke bengkel pengolahan logam. Jadi sekarang Anda akan menunjukkan semuanya kepada kami dan kami akan mengetahui seberapa kokoh kursi ini atau bisa dibilang seberapa kuat kursi ini. Ada juga pelanggan yang bisa dibilang bertubuh besar, sekitar 120-150 kg. Apakah peralatan Anda bisa menahan berat seperti itu? Nah, kami di sini selalu berusaha menggunakan ketebalan maksimum pada logamnya. Dan itu hampir 2 kali lipat lebih tebal dibandingkan produk dari Tiongkok. Nah, di sini ketebalan logam yang kami gunakan adalah 2 mm. Ketika kami menerima kursi buatan Tiongkok untuk diperbaiki, ketebalan pipa mereka hanya 1,2 mm. Hampir 2 kali lebih tipis. Nah, itu perbedaan yang cukup besar. Ya. Karena itulah kursi itu mudah patah. Biasanya patah di bagian sambungan lasnya. Jadi, secara umum seringkali tidak kuat menahan beban. Sergei Valerievich, saya paham bahwa berat kursi juga tergantung dari hal itu. Jadi, bagaimana cara seorang ahli bisa dengan mudah mengetahui bahwa kursi itu terbuat dari logam yang bagus? Ya, tentu saja, kursi itu memang lebih berat, tapi juga lebih kokoh. Tidak, para ahli tidak mengangkat atau memindahkan kursi itu. Jadi, kursi itu diletakkan secara permanen dan justru sebaliknya, kursi itu tidak akan bergerak. Kursi itu stabil dalam hal ekonomi. Di sini, yang paling utama kami utamakan adalah keandalannya. Benar, seringkali terjadi bahwa kursi bisa menjadi longgar atau goyah. Dan secara pribadi, saya bisa bilang, ketika klien memiliki berat badan yang cukup besar, dan itu sering terjadi di bidang podologi, hal itu bisa sangat berisiko. Saya bahkan takut untuk menekan tombol naik itu. Saya selalu berpikir, bagaimana jika kursinya tidak bergerak? Bagaimana jika logamnya melengkung? Bagaimana jika tidak kuat menahan? Jadi ini adalah ketakutan yang selalu dirasakan oleh para ahli pedikur dan khususnya para podolog. Ya, saya ingin menambahkan juga di sini. Seringkali para ahli datang kepada kami, bahkan kadang-kadang rangkanya sampai melengkung. Nah, maksudnya dengan logam seperti ini, apakah mungkin rangkanya bisa melengkung atau ada hal lain yang bisa terjadi? Pertama-tama, kami sudah menyediakan berbagai pelindungan elektronik. Tapi itu akan dibahas di bagian berikutnya. Di sini semuanya ditentukan oleh ketebalan logam, pengelasan yang kuat, dan juga kualitas para spesialis yang tahu persis bagaimana cara melakukannya dengan benar. Sergei Valerievich, saya tahu hampir semua komponen kursi diproduksi di sini, di Rusia, di pabrik ini. Sekarang kita berada di bengkel mana? Apa yang kita lakukan di sini? Ini adalah bengkel untuk produksi bagian-bagian plastik. Di sini, kami membuat produk plastik untuk semua lini produksi kami. Kami memulai dari pemotongan laser. Ini adalah mesin besar dengan daya 80 kW untuk pembuatan komponen dengan pembentukan vakum. Pertama-tama, 100% bagian kami buat sendiri di sini, di pabrik, untuk semua peralatan kami. Kami juga merancang semua cetakan untuk itu. Sergei Valerievich, sebenarnya cetakan itu untuk apa? Cetakan digunakan untuk mesin pembentukan vakum. Jadi, saya benar paham, plastik cair dituangkan ke dalam cetakan ini, atau bagaimana? Tidak. Itu adalah lembaran plastik yang diletakkan di mesin. Salah satu cetakan diletakkan di bawah. Ini misalnya adalah kaki Sigma. Oh, dan dicetak ya begitu? Mereka disedot dengan vakum, lalu keluar bagian plastiknya. Ini bagian-bagian yang sudah jadi. Ini dia, kaki Sigma. Oh, boleh aku pegang? Ini plastiknya. Ini cupnya. Kami membuatnya dalam 2 warna. Iya, ini benar-benar wow, super. Ya. Tapi pertama-tama,
Ini murni dekoratif, supaya estetikanya bagus. Itu juga tidak mudah rusak. Dalam pekerjaan, tetap saja ketika klien tidak sengaja menginjak atau menjatuhkan sesuatu di kaki silang, supaya itu tidak retak. Iya ya, kami belum sempat membicarakan antara bengkel pertama dan yang ini. Bahwa semua bagian logam kursi seri Sigma dan Rihanna, semua logamnya sepenuhnya dilapisi seng. Jadi ini bukan cat yang bisa terkelupas dan berkarat jika terkena benturan. Tapi ini adalah seng yang meresap ke dalam logam. Dan umur logam ini ya seumur hidup kita. Jadi ini seperti ember galvanis itu ya, benar? Ya, jadi logamnya tidak akan terkena karat, kerusakan, korosi, dan sebagainya. Menurut pendapat saya, hanya kami saja yang melakukannya. Benarkah? Wah, itu luar biasa sekali. Dan saya benar paham kan bahwa baik bagian plastik maupun bagian logamnya sangat mudah untuk misalnya dibersihkan dengan cairan disinfektan apapun. Ya, Jadi saya bisa membersihkan dengan apa saja yang saya mau, dengan apapun yang saya butuhkan, tidak ada batasan. Plastik misalnya tidak akan menguning. Memang bisa menguning? Tidak, itu yang saya khawatirkan. plastik menguning karena sinar matahari ultraviolet. Ya? Ya, maksudnya ini sedikit topik yang berbeda ya. Tidak, tapi tetap saja ceritakan karena ini kursi-kursi itu Yang dibeli pelanggan dengan warna putih, jika diletakkan di dekat jendela atau terkena sinar matahari, lama-kelamaan akan berubah menjadi warna kuning. Jadi, biasanya kalau pelanggan bertanya, kami menawarkan warna abu-abu muda. Pilihan kami yang sama sekali tidak menguning. tidak pernah gagal kan? Tidak pernah gagal. Ya. Nah, itu saran yang bagus sebenarnya karena banyak orang mengira itu plastik. Tidak, dan bisa saja terjadi. Bahwa karena matahari nanti, bagian itu akan menjadi kuning. Bagian yang putih, Ya, semua bagian, untuk semua kursi dan peralatan lainnya, kami buat semuanya di sini. Ini masuk ke dalam konteks agenda Rusia tentang lokalisasi produksi di Rusia. Sergei Volodymyrovich, saya tahu bahwa yang diproduksi bukan hanya kursi pedikur. Anda juga membuat lemari kecil, kursi, jadi semua untuk para praktisi dan ahli podologi. Nah, di sini kami tidak hanya membuat peralatan untuk podolog, masih banyak hal lain juga. Tapi lemari kecil seperti itu sepenuhnya kami buat di sini. Kita kembali lagi ke logam. Ini stainless steel. Ini juga kami yang membuatnya. benar, aku lihat di sini sudah ada lemari OF. Gerakannya sangat halus ngomong-ngomong. Wah, di sini juga ada stok kontak bersaklar. Ini benar-benar keren. Jadi, cukup tekan satu tombol, semuanya langsung mati total. Jadi, tidak perlu mencabut semua perangkat dan sebagainya. Ini benar-benar mempercepat pekerjaan sebenarnya. Karena biasanya kalau malam kamu cabut semua, lalu pagi harus nyalain lagi. Kadang suka ada yang lupa, tapi di sini cukup satu tombol dan tidak ada masalah. Oh ya, omong-omong, aku juga mau tunjukkan di sini. Ada lemari OF yang sangat praktis dan di dalamnya ada sistem khusus. Sistemnya dirancang sedemikian rupa sehingga kamu pasti tidak akan tersengat listrik. Dan itu omong-omong penting, ini soal keamanan. Selain itu, kami juga langsung memasang dudukan plastik di sini untuk lampu pembesar. Iya. Jadi, kami juga membuatnya sendiri dari plastik. Oh, mereka benar-benar tahan ya. Mereka tahan. Ya, lampu pembesar ya, tentu saja. Kami juga punya versi besi, tapi sekarang kami mulai meninggalkannya, karena harganya sangat mahal, dan kami berusaha membuat versi yang lebih murah. Selain itu, di sini pada pegangan dan kaki ini, roda bisa dipasang. Lalu ada baki kecil untuk bahan, dan juga ada dudukan untuk penyedot debu. Ya, tegangan penyedot debu selalu bisa dipasang. Nah, ini bakinya. Silahkan, ini dia. Baki. Ah, ini dia. Kenapa kamu tidak menawarkan itu padaku? Nah, ini benar-benar praktis. Tidak. Benda ini dimasukkan ke sini. Iya, dan bisa juga pegangan alatnya ke sana, alatnya ke sini. Bisa ke sini, karena karet kecilnya bisa menyesuaikan. Nah, seperti itu. Dan bisa diatur ketinggiannya. Lalu, roda-roda ini, apakah rodanya bergerak tanpa suara? Ya, roda-roda ini, kami sama sekali tidak pernah menerima pengembalian. Maksudnya, tidak ada yang pernah mengganti roda. Nah, lemari kecil yang saya punya sekarang, rodanya aneh. Pertama, rodanya berdecit. Kedua, selalu ada sesuatu yang tersangkut di roda-rodanya itu. Nah, Kami juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi, sekarang kami bekerja sama dengan Technocoles. Mereka sudah memasok roda yang sama selama 3 tahun. Dan kami tidak ingin yang lain lagi. Mereka bilang, kalau ada yang lebih baik pun kami tidak mau. Kami maunya yang ini saja. Kemarin saya dan Aliona baru saja berbicara tentang roda, seperti di sepatu roda ya. ya seperti itu, seperti karet. Itu apa ya? Lemari kecil ini, ya bukan yang paling mahal, kami pasang roda seperti itu. Tapi untuk yang ini, karena lebih besar, roda seperti itu sama sekali tidak akan cocok di sini. Ini murni soal desain. Ditambah lagi di sini ada remnya, dan lemari ini juga lebih tinggi. Yang dari silikon ya. Iya, ada kok. Iya. Saya maksud yang ini kok. Roda seperti ini jarang sekali dimiliki orang. Soalnya entah kenapa biasanya dipasang yang paling murah. Katanya itu nggak akan kelihatan bagus. Tapi menurutku justru sebaliknya. Menurutku itu malah... Nggak, katanya. Kalau dipasang di lemari besar, rodanya bakal kelihatan kecil. Ini roda lemari kecil ini, rodanya juga sangat berkualitas.
terasa empuk juga. Oh iya, rodanya juga dilapisi karet. Iya, semuanya memang dilapisi karet. Di sini. Dan ini cukup mudah bermanuver. Nah, ini keren banget. Iya. Nah, dan kamu tahu kan yang aku bilang tentang wave lemari-lemari ini. Jadi, lihat deh, di sini ada kaca. Itu sudah dipasang dan dikencangkan. Iya, jadi lihat, kacanya itu dipasang di semacam, entah apa namanya, kotak ya. Pokoknya itu dipasang di dalam furniture. Dan di sini juga sudah dikencangkan. Dulu punyaku cuma begini saja pinggir kacanya. Dan benar-benar cuma ditempel pakai lem. Jadi, waktu ditutup, apalagi tanpa peredam pintu, itu suka terbanting, lalu akhirnya lepas. Nah, Kami juga punya lemari kecil seperti itu. Tapi, lemari kami ada penahannya. jangan bocorkan rahasianya. Tidak, saya akan tunjukkan pada kalian. Sekrup-sekrupnya. Ya, di sini memang pakai sekrum, itu yang saya maksud. Tapi punyaku dulu tidak pakai itu. Ya, Ini. San, apa di sini kacanya ditempel? Tidak ada kaca. Di sini kita tempel. supaya bisa diganti. Ini apa? Masuk akal. Ya, makanya di sini kita tempelkan. Di sini ada bushing plastik dan sekrup. Semuanya sesuai aturan ya. Lihat, di sini kami membuat semua bagian untuk kursi. Kayu. Pertama-tama, kami membuatnya bukan dari papan partikel sembarangan. Semuanya kami buat dari triplek. Semuanya kami lem, jika bentuknya melengkung. Dan kemudian kami... Tidak, di sini semuanya menggunakan CNC. Di sini, setiap sekrup, setiap mur, semuanya sudah masuk ke lubangnya masing-masing. Dan, ya, sebenarnya saat perakitan di sana tidak pernah ada masalah dari segi penyambungan. Karena semuanya sudah digambarkan dengan jelas. Semuanya sudah dibor dengan presisi. Setiap sekrup tidak perlu lagi dicari-cari seperti itu. Jadi semuanya sudah dikerjakan di sini. Artinya, di sini dilakukan proses pengerjaan. Ini langsung bagian dari kayu lapis. Ini adalah kaki Sigma. Di sini sudah dipasang tutupnya. Di sini langsung terlihat soketnya. Ada ceruk khusus untuk itu. Jadi, kursi ini adalah bagian yang sudah jadi. Begitu juga untuk semua yang lainnya. Di sini kami menjepit beberapa bagian yang melengkung. Di sini, kami punya sandaran untuk kursi-kursi kecil. Semuanya juga sudah ditandai. Semuanya langsung dikerjakan. Sandaran tangan, ya nanti akan diamplas, diproses lagi. Ini kemungkinan besar adalah sandaran tangan. Ya, benar. Ini sandaran tangan. Tempat duduk. Di sana ada lubang udara, supaya semuanya bisa keluar. Dan saya punya pertanyaan, apakah bisa ya misalnya sebagian diganti atau diperbarui? Apakah ada Membedakan dari banyak kursi yang dibawa dari luar negeri, kursi-kursi Tiongkok ya. Jadi sebenarnya kursi ini pada dasarnya adalah sistem modular yang dirakit di sini. Dan bagi kami pada dasarnya untuk produksi, pertama-tama tidak sulit membuat bagian yang sama dengan warna pilihan Anda. Jadi Anda bisa pada dasarnya, bahkan jika Anda mengganti desain, ya benar warnanya juga bisa diganti. Mengganti peralatan. itu tidak terlalu mahal. Maksudnya mengganti bagian-bagian yang empuk, dan pada dasarnya Anda punya kursi baru. Itu luar biasa sebenarnya karena pertama-tama ya ruangan-ruangan itu memang kamu melakukan renovasi setidaknya sekali setiap 3 tahun. Kamu harus menyegarkan semuanya, harus mengganti semuanya, dan menurutku kesempatan untuk hanya mengganti dudukannya saja itu benar-benar keren. Jadi, supaya tidak perlu membeli peralatan mahal, seperti alat pres uap yang digunakan untuk membengkokkan vinir semua kursi itu. Kami di sini membuat sendiri dari triplek tipis menggunakan cetakan khusus. Kami merekatkan triplek, memakai lem PVA, lalu dijepit. Dan hasilnya, bagian-bagiannya jadi melengkung. Mereka kuat, tapi dengan radius yang cukup kecil. Mereka... Nah, di sini dia diletakkan. Di dalam seperti ini. Nah, Kita biarkan selama 1 hari. Sebenarnya, setelah 8 jam, sudah bisa dilepas. Lemnya sudah kering. Tapi keesokan harinya semuanya sudah menjadi bagian yang siap pakai. Dan kemudian bagian-bagian itu diproses. Dan selesai. 2 seperti ini dalam sehari. 2 dalam sehari ya, seperti yang dikatakan Maxim. Awalnya saya memotong papan triplek seperti ini, lalu saya merekatkannya 3-3 pada cetakan seperti ini. Jadilah papan triplek seperti ini. Coba tunjukkan ketebalan satu kapan tripleknya supaya lebih jelas. Kamu tadi menunjukkan tumpukannya. Bisa. Ya, jadi kamu membuatnya 3-3, lalu setelah itu Setelah itu, sebenarnya kalau dinyalakan memang akan berisik. Dia membentuknya dengan mesin fresh seperti ini. Menjadi seperti ini. Setelah itu, saya menghaluskannya dan jadilah sudah selesai. Tinggal memasang insert ulir saja dan selesai. Di sini kami melakukan pengecatan pada panel-panel depan yang akan dipasang di lemari untuk podolog. Dan di sini, kami melakukan proses pengolahan, pengeringan, dan di sini juga dilakukan pengecatan secara langsung. di sanalah proses itu benar-benar terjadi. Iya. Yang penting kameranya, supaya nanti tidak perlu lama-lama membersihkannya sendiri.
Alan, saya lihat di sini ada cat, jadi kita bisa membuat kabinet dengan warna apa saja. Sesuai warna rambutmu. Di sini bahkan ada gradasi warna juga ya. 23. Punya aku, yang oranye akan jadi milikku. Ya, tetap saja. Dengar, ini hampir seperti Rakutenku, hanya saja botolnya lebih besar. Ya. Ya. Setiap permukaan depan setelah dicat juga dilapisi dengan pernis poliuretan yang bisa dibersihkan dengan berbagai macam produk. Bahan ini juga digunakan untuk meja resepsionis. Jadi ini adalah material yang tahan aus. Jadi permukaan depan ini sangatlah kuat. Bahkan jika terkena tumpahan cat kuku atau sesuatu yang lain, itu bisa dibersihkan. Jadi permukaan ini tahan terhadap pelarut ya, begitu? Nah, sekarang kita sudah sampai di bagian produksi furniture empuk. Di sini, bagian atas kursi dibuat. Sederhananya begitu. Halo. Singkatnya, bagian empuknya. Iya. Apa aku benar paham bahwa ini bagaimana ya? Potongan busa ini terbuat dari potongan-potongan kecil ya? Iya. Ini adalah potongan busa daur ulang. Beberapa pabrik kami mengolahnya kembali. Dan kami memang membutuhkan busa yang sangat keras untuk membentuk bentuknya ya. Kami menggunakan ini karena kepadatannya tinggi. Benar. Busa daur ulang ini digunakan bersama dengan busa berkepadatan tinggi. Busa berwarna merah muda ini yang kami gunakan 4065 sangat awet. Di sini sudah mulai dijahit ke kulit ya? Ya, di sini sedang dijahit. Tapi ini hanya dipasang saja. Ini bukan kursi ya, ini hanya potongan meja pijat ya. Nah, di sini kulitnya dipasang. Selain itu, kita punya, boleh aku coba? Ini komponen setengah jadinya. Apakah saya melakukannya dengan benar? Iya, tekan. Lihat, jangan sampai sawah. Ya, semuanya baik-baik saja. Iya. Ya. Untukku? Iya. Ya Tuhan, yang penting jangan sampai membunuh siapapun. Ini hampir seperti pistol Makarov. Baiklah, harus ditarik. Tarik, tekan kuat-kuat, lalu tembak. Seperti ini. Jangan takut. Tidak akan ada hentakan balik. Ya, tidak akan ada hentakan balik. Itu saja. Ya, semuanya ada di tempatnya. Iya. Jangan arahkan ke siapapun. Iya. Ya, tidak boleh diarahkan. Aku pernah lihat di film, boleh pakai ini? Di sini ada komponen setengah jadi untuk kursi. Jadi, ini adalah sandaran kepala untuk kursi kecantikan. Masih berupa komponen setengah jadi. Oh, yang ini, saya mengerti. Ini adalah sandaran kaki dan juga yang itu. Ini adalah bagian kerasnya, supaya bisa menjaga bentuknya. Dan ini kursinya? Ini adalah Alba. Alba. Ya, Alba. Ini bakal jadi Alba. Di sana kami memiliki mesin pemotong bahan. Busa dipotong, kain dipotong, dan selesai. Beginilah bentuk kursi setelah keluar dari mesin. Jadi, mesin itu menandai, memotong, dan memberi tanda agar jahitannya rapi. Selain itu, tanda untuk membuat jahitan juga sudah langsung diberikan. Jadi, setelah itu penjahit akan menjahit semuanya. Ya, bisa juga diberi emboss ya. Merek-merek besar langsung memesan produk yang sudah diberi merek. Wah, itu memang keren sekali, ya. Dan itu saja. Lalu di atas ada para penjahit yang menjahit semuanya. Halo para wanita. Halo, mereka menjahitnya tepat di garis-garis ini ya? Ya, tentu saja. Kami memang sengaja membuatnya. Tapi bisa hilang kalau dicuci kan? Seperti inilah jahitannya. Hasil jahitan kami seperti ini ya. Bagus sekali hasilnya. Indah sekali. Ngomong-ngomong, ini kursi Anda ya. Ini 2 warnanya. Ini sudah kakinya Riana. Ini dia. Ini masih bagian tengahnya. Iya, dan ini sarungnya. Kamu mungkin... Satu-satunya yang sudah melihat kursimu. Iya, saat masih dalam proses produksi. Bagaimana itu dibuat? Iya. Iya. Itu benar. Lihat. Betapa detail-detail kecil seperti ini. Ternyata bisa dijahit bersama. Ini adalah sandaran kaki. Lalu, yang harus dibalik dari sisi dalam itu apa? Nanti akan dibalik di sini. Iya, hati-hati, karena sangat sulit untuk memasangnya. Harus dipanaskan agar semuanya pas dengan baik. Boleh aku bahkan jahitan khusus untukmu? Dengan warna merah muda. Dan tekan dengan hati-hati, perlahan-lahan. Aduh, ini seperti mesin jahit injak tua. Ups, bisa pakai tombol ini. Mundur ya. Iya, ini akan mundur sekarang. Begitu, selesai, lepaskan, maju. Ini adalah bengkel perakitan semua produk kami. Iya, di sini mulai dari meja pijat yang sudah terpasang di sini. Iya, dan di sana ada kursi. Iya, Ayo kita lihat kursinya. iya. Selain itu, saya juga ingin menunjukkan bagian-bagian yang dilapisi seng ini. Ini dia ya. Ini benar-benar dilapisi dari semua sisi. Ya, semuanya benar-benar tertutup. Bahkan di sini ada lubang khusus. Di sini cairannya keluar. Jadi bagian dalamnya juga semuanya dilapisi seng. Ini besi. Jadi bagian dalamnya ditiup udara supaya... Iya. Dan tentu saja besi ini akan bertahan selama-lamanya. Selesai. Begitu. Nah, inilah kursi yang sudah jadi. Sudah selesai. Ngomong-ngomong, oh iya, ini nih. Nah, Ini adalah sarungku. Supaya ya, semua orang berusaha untuk menjaga. Jadi ini sarung yang bisa diganti. Ini tinggal dibuka saja. Selain itu, sekarang kita punya fitur baru di kursi ini, yaitu
tuas ini. Dulu kami membeli mekanisme sandaran kepala buatan Tiongkok. Dan mekanisme itu sering rusak. Sering sekali rusak di tempat kalian. Ya. Dan akhirnya kami berhasil membuatnya. Sehingga sekarang bisa menahan beban hingga 120 kg. Ya. Jadi tuas kecil ini diputar. Ya, Si Joe Valerich secara mekanis ini ya bisa dibilang lebih sederhana. Sedikit malu dan tidak menceritakan bahwa mekanisme ini mereka buat di sini. mereka produksi sendiri sekarang. Jadi mereka sudah tidak lagi menggunakan buatan Tiongkok. Sandaran kepala dibuat di mana? Dari lada. Jadi kami dulu membeli lada Kalina, tapi itu juga sering rusak. Akhirnya kami buat sendiri. Ngomong-ngomong soal berat yang bisa ditahan di sini, di sandaran tumit ini. Apa saja? Benar-benar apa saja? Memang ada masalah seperti itu. Pelanggan entah kenapa selalu saja mereka bertumpuk. Lalu seperti menolak dari situ. Dan pada saat itulah semua masalah terjadi. Jadi Anda melakukan tes. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa sekarang. Kita bisa turunkan dan berdiri di atas benda ini. Untuk itu, saya bisa bilang terima kasih atas nama semua podolog. Dan belum satupun dari mereka yang diganti untuk kami. Kami sudah A. Artinya ini bisa dipindahkan ke sini, ke kiri, atau ke kanan. Iya, ini benar-benar iya. Iya, ini benar-benar asik. Nah, itu saja. Iya. Ini benar-benar tidak. Ya, di sini sudah tidak bisa dicabut lagi. Kami belum pernah mengganti milik kami. Jadi kursi saya seperti ini? Tidak. Itu kursimu yang ada di situ. Bukan, itu yang lama. Oh, yang lama. Ini, di bagian ini ada masalah. Nah, Itu pecah, ya. Apa yang harus dilakukan? Ya, lihat. Jika seseorang membeli seluruh perawatan dari kami adalah penghubung utama antara produksi. Artinya, kami bertanggung jawab penuh karena kami yang menjual dan kami memberikan semua dukungan teknis. Jika klien memiliki pertanyaan apapun tentang penggunaan atau perlu mengganti suatu suku cadang, para manajer kami akan membantu sepenuhnya dalam hal ini. Jadi kamu bisa langsung menelpon kami, bilang, teman-teman, kursi saya retak, bahkan jika masa garansi sudah habis. Oh iya, kursi ini garansinya 2 tahun. Tidak banyak yang menawarkan seperti itu. Kenapa garansinya 2 tahun? Karena pabrik yakin dengan kursi-kursinya. Kita barusan sudah melewati hampir semua tahap bersama dan menyadari bahwa kursi-kursi ini memang dibuat dengan kualitas yang baik. Dan bahkan jika selama masa garansi ada sesuatu yang terjadi pada kursimu, seperti lecet atau retak seperti pada kursimu, kamu selalu bisa menelpon dan menggantinya. Dan modelnya hampir tidak berubah. Maksudnya mereka dibuat dan dirancang sedemikian rupa sehingga nantinya bisa dengan mudah diganti. ini kolom Alba, kamu lihat kan? Dan tanpa tuas apapun, motor kecil ini bisa mengangkat semuanya sampai 600 kg. Jadi, kita tulis kira-kira 250 kg. Padahal sebenarnya penggerak ini mampu mengangkat 600 kg. Jadi tidak perlu khawatir, karena aku benar-benar takut. Tapi masa iya sampai 600 kg? Menurutku 150 kg saja sudah agak menakutkan. Tidak. Manusia seberat itu tidak ada. Jadi, tidak ada yang mencantumkannya atau terlalu mengejar angka berat seperti itu. Karena memang orang-orang yang masih bisa berjalan, beratnya mungkin sudah tidak sampai 200 kg. Ya, itu adalah fitur yang sangat penting karena banyak kursi dibuat hanya untuk menahan hingga 100 atau 120 kg. Dan seringkali orang-orang yang bertubuh gemuk datang ke podolog. Dan sangat penting bagi seorang master untuk yakin dengan kursinya, bahwa kursi itu pasti bisa mengangkat orang tersebut. Iya, memang harus benar-benar mengangkat mereka. Karena biasanya di bagian itu memang, kamu tahu, sering bermasalah. Dasar kursi Alba, kolomnya, ini adalah modifikasi ketiga kami. Apa bisa dibilang keunikannya? Yaitu hampir tidak ada kelonggaran sama sekali. Jadi saat dinaikkan, kursi ini benar-benar tidak goyang. Jadi di sini, semua bagiannya milik kami. Ada bushing fluoroplastik ini, 1, 2, 3, 4 di bawah. Dan juga bushing yang sama, 1, 2, 3, 4 di atas. Jadi seluruh kolom ini naik dengan 8 bushing tersebut. Memang naiknya tidak terlalu cepat, tapi dari segi keandalan sangat baik. Mengerti kan? Dari segi keandalan, ini benar-benar tidak ada masalah sama sekali. Jadi kolom ini ditopang secara bersamaan di 8 titik. Saya ingin mencatat bahwa ini adalah model dasar kursi Alba. Dan konstruksinya, bahkan pada versi dasar, dibuat seandal mungkin. Seorang terapis, saat membelinya, akan merasakan kenyamanan penuh. Dan juga kursi Alba itu adalah juara dalam hal menaikkan dan menurunkan kursi. Jadi, titik terendahnya sangat penting. Ini adalah detail yang sangat penting ketika para master membeli, terutama agar klien merasa nyaman. Ya, supaya mereka bisa naik ke kursi itu dengan nyaman untuk diri mereka sendiri. Karena banyak kursi memiliki masalah, harus naik dari semacam pijakan atau dari sesuatu yang lain. Dan kebanyakan terutama ke para ahli seperti podolog, klien yang datang itu biasanya orang tua, ya, dengan berat badan berlebih. Jadi kursi ini bisa diatur serendah mungkin. Kursi ini juga bisa dinaikkan sangat tinggi. Jadi sekali lagi, titik tertingginya nanti saat kita membuat ulasan bersama adalah
135 cm dari lantai. Itu saat kursinya direbahkan. Ya, maksudnya itu ketika Itu posisi yang nyaman. Ya, tentu saja. Untuk perawatan kaki itu benar-benar luar biasa. Dan dengan semua peninggian ini, keunikannya adalah posisinya tidak akan goyah. Jadi, terapis yakin bahwa berat badan klien atau tamu di studio berapapun akan mampu ditahan dan tidak akan terbalik. Nah, ini memang catatan yang penting, benar-benar soal titik terendahnya. Ini memang penting, karena memang ada nenek-nenek yang sudah tua, ada juga orang yang bertubuh besar, tapi mungkin mereka tidak terlalu tinggi, sama saja. Ya. Dan memang kami pernah mencoba tentu saja pijakan kecil seperti itu, tahu supaya bisa naik. Jika kami menjual pijakan untuk kursi dan menaikinya, maksudnya itu memang benar-benar masalah. Dan masalahnya justru terletak pada kenyataan bahwa banyak mekanisme secara fisik tidak bisa membuat motor berprofil rendah, karena dibutuhkan tuas. Dan konstruksi ini justru memberikan keunggulan agar kursi bisa diturunkan serendah mungkin. Saya benar, Sergei Vladimirovich? Ya, mekanisme seperti itu bisa dibuat, tapi semuanya harus dibuat persis seperti milik kita, supaya tidak goyang. Tapi tahu tidak, saya ingin bilang apa? Menurut saya, kalian barusan menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri, bahasa laki-laki, bahasa profesional. Sekarang, sedikit ke kamera, khusus untuk para perempuan. Untuk kita, saya mau bilang bahwa semuanya keren. Mereka sudah memikirkan semuanya, tapi dengan bahasa sederhana kita. Alatnya bisa turun sangat rendah, jadi kalian bisa mendudukan klien dengan nyaman, dan bisa naik cukup tinggi supaya punggung kalian tidak sakit setelahnya. Itu hal-hal yang paling penting. Ngomong-ngomong, untuk yang pintar-pintar di sana, tolong tulis di situs web, di petunjuk, dan sebagainya. Di deskripsi di bawah video. Seperti yang dikatakan, tentu saja. Jadi teman-teman, sekarang kita berada di tempat yang paling penting dan paling menarik bagi kita. Ini adalah bengkel perakitan akhir, yaitu tempat di mana semua bagian ini dirakit menjadi satu. Versi akhir kursi yang sudah jadi, yang ini saya rasa kemungkinan besar ini bahkan kursi saya ya, Fit. Ya, benar. Kemungkinan besar begitu ya. Kursi saya yang sedang dirakit dan sekarang kita bisa melihatnya dalam kondisi terakit sepenuhnya. Saya pikir, bolehkah saya sudah di sana? Ya, melakukan sesuatu dengannya. Jadi, dengar, saya sebenarnya belum pernah punya kursi seperti ini. Maksud saya, yang secanggih ini saya tidak takut untuk mengatakannya. Jadi, saya tahu untuk apa ini. Tuas utama sudah saya angkat. Ya. Selanjutnya, bagaimana semua ini bekerja? Saya tahu di sini ada 12 posisi ya. Nah, pertama-tama, selain bisa dinaikkan, kursi ini bisa dimiringkan seperti ini. Dan tentu saja, di sini juga bisa diturunkan. Ya, maksudnya seperti ini. Ini adalah fitur yang sangat praktis. Sekarang, kakinya ini bisa dilipat. Dan aku bisa menggunakannya dalam posisi apapun sesuai keinginanku. Ya, sebagai penyangga. Bisa begini, bisa begitu. Sekarang dia punya 2 tuas kecil. 1. Tuas kecil pertama. Ini mengeluarkan. Yang pertama, seluruhnya, ya. Ya, maksudnya Ini untuk kaki yang panjang, saya tidak salah paham kan? tuas kedua menggeser keluar bagian ini. Iya. Mereka masuk kembali dengan mudah. Cukup diklik seperti ini. Dan ke sana juga, sama saja. Iya. Semuanya terkunci. Saya juga belum bilang, kalau saat kamu duduk dalam posisi seperti ini, kursi ini bisa diturunkan. Dan bagian bawahnya menopang betismu. Menopang betis, ya, ada sandarannya. Kakimu tidak menggantung. Jadi, bukan hanya tumit yang menggantung. Sekarang aku akan terjemahkan ke bahasa kita. Jadi, misalnya saat mengerjakan lapisan dekoratif, hal seperti ini juga sering terjadi. Dan saat klien meletakkan kakinya terus melorot. Jadi, mereka benar-benar tergelincir dan mereka tidak tahu bagaimana menopangnya. Karena ketika dalam posisi seperti ini, dan kamu, jadinya, aku sudah belajar. Jadi, mereka seperti menyelipkannya ke sini. Sekarang akan aku jelaskan. Seperti pita seperti ini, dan mereka tetap saja tergelincir. Tapi justru dengan kemungkinan seperti ini, menurutku, itu akan memberi kita lebih banyak. Jadi, secara anatomi. Fitur anatominya. Jadi, mengikuti posisi kaki, bagian ini bisa digerakkan dengan nyaman. Iya. Di sini juga ada tuas kecil seperti ini. Untuk beberapa prosedur, posisi ini tidak diperlukan. Oh, dan kita bisa menguncinya. Aku mengerti. Dan tuas kecil ini bisa diletakkan di sini. Ya, dan Dan dengan begitu, semuanya tidak akan tergelincir lagi. sandaran tangan juga bisa kita gerakan. Bisa digerakkan dan bisa dilepas. Seperti ini. Begitu saja. Tinggal satu gerakan dan selesai. Sudah dilepas. Bisa diletakkan di sini. Maksudnya, ketika diletakkan di lantai, Sedikit ke sini, aku mengerti. Di sana ada semacam benda kecil. apa yang penting dari kursi baru ini? Ini adalah pengait, ini adalah pengunci transportasi. Jadi, saat pengiriman, kita mengencangkannya dan itu akan mengunci putaran dengan tepat. Pertama-tama, putaran ini adalah bantalan di mana Anda bisa melakukan pijatan jika membukanya. Artinya, tidak ada goyangan. Pada umumnya, Biasanya, kursi pedikur itu hanya lubang tempat dimasukkan batang lalu diputar di situ. Tapi kami menggunakan bantalan yang kuat seperti ini. Jadi sistem ini memang tidak terlalu murah. Dan kami juga punya pengatur seperti ini. Ini penting, karena kami sering mendapat keluhan.
Jadi, kami terus memperbaikinya. Jadi, sekarang di sini kami menggunakan semacam sistem rem. Jadi, tergantung seberapa kencang kamu menariknya. Bukan seperti itu. Tapi jadinya seperti sistem prem. Cakram. Jadi, kamu bisa memutarnya seperti ini. Bisa juga menambah sedikit, dan putarannya akan terasa lebih berat. Oh, jadi bisa mengatur pelancaran gerakannya ya? Ya. Kamu atur sendiri kekuatan yang kamu butuhkan, dan selesai. Jumlah motor di sini ada berapa? Di sini ada 3 motor, karena untuk kaki tidak ada motor. Di sini sudah cukup, tidak akan bergerak lebih jauh lagi. Iya. Di sini ada 3 motor. Ditambah di kaki, tentu saja di sini tidak banyak motor. Di sini ada penyangga punggung yang bisa dipompa. Di bagian ini. Iya. Ini langsung terlihat. Kadang-kadang kami bercanda ini seperti mengukur tekanan darah klien. Ya. Sudah. Sudah penyangga punggungnya sudah dipompa, ada juga sandaran untuk punggung klien. Ada satu fitur penting lagi di sini, sering para master memintanya, yaitu menggeser kursi. Masa sih? Iya. Ini benar-benar, aku baru saja ingin bertanya, aku pikir, ya ampun, bagaimana benda sebesar itu bisa... Tidak. Di sini, ya. Di sini ada benda kecil seperti ini. Di dalam sana, Di tengah-tengah. aku lihat, di sana ada. Ya, maksudku itu bukan, Bahwa ada 2 roda di depan. 2 roda. Ya. setidaknya itu bisa digeser, ya. Jadi, bisa diangkat seperti ini. Nah, dan sekarang bisa... Di sini semuanya sudah diatur beratnya. Jadi, bisa digeser dengan hati-hati seperti ini. Saya menarik perhatian, kursinya seberat 100 kg. Jadi siapapun bisa memindahkannya dengan mengangkatnya. Jadi, sudah diseimbangkan. Bahkan membersihkan di bawahnya pun sangat mudah. Atau begini, aku baru saja ingin bilang, untuk apa sih ini? Banyak orang pasti bilang, untuk apa aku harus menggesernya? Aku sendiri juga tidak. Tapi soal bersih-bersih itu lain cerita. Tidak. Aku ingin memberitahumu, banyak ahli ketika mereka merencanakan ruang kerjanya, terutama jika itu ruang dengan izin medis, sering meminta agar ada fitur roda. Lalu yang ini, kunci, tuas, itu di mana bisa didapatkan? Ya. Sudah termasuk dalam paketnya. Oh ya? Nah, kalau Anda memesan opsi roda, itu sudah termasuk dalam paketnya. Jadi, di remote-nya sudah ada. Jadi, kamu tinggal tekan, dan kursi ini, semuanya terlipat. Keren banget. Karena biasanya kamu tahu, kamu duduk seperti ini, dan, sebentar, tunggu dulu. Sekarang aku jeda canggung dengan klien. Iya, Dan fungsi ini memungkinkan kamu menekan tombol, sekarang kita turunkan sedikit ya. Jadi kalau kursimu sedang digunakan, Kursimu akan turun dalam 1 detik. Ya, jadi misalnya kamu sudah memindahkan sesuatu, menyusun sesuatu sampai 1 menit ya. ya. masalahnya bukan soal hemat, masalahnya benar-benar ada di momen konyol ini, ketika kamu berdiri, menekan, dan menunggu. Ya. Ya. Makanya ini memang keren banget. Dan aku juga tahu bahwa setiap kursi diperiksa dengan sangat teliti sebelum dikirim ke pemilik barunya. Dan aku juga ingin menarik perhatian kalian bahwa di sini ada kode QR khusus. Jika kalian arahkan kamera ke sana, akan ada semua informasi yang diperlukan termasuk kartu garansi. Benar, jadi nanti kursiku akan datang seperti ini. Ini akan menjadi kemasannya. Iya, aku ingin langsung memeriksa apakah benar-benar sudah aman posisinya. Sudah. Di sini benar-benar tidak ada apa-apa. Aku benar-benar khawatir, jangan sampai ada yang goyang di dalamnya, supaya aku tidak menerima barang yang harus dirakit sendiri, seperti mainan bongkar pasang. Kalau nanti kamu menerima barangnya dan ada yang rusak, setiap kursi itu ada asuransinya. Kami akan mengganti semuanya lewat perusahaan asuransi. Wah, dengar deh, itu benar-benar kabar baik, soalnya memang itu ketakutan aku. Maksudku misalnya mereka kirim barang, terus ada yang nggak sampai, atau ada yang terbalik di mobil, jadi adanya asuransi itu benar-benar bikin aku merasa lebih lega. Rasanya aku jadi bisa bernapas lebih mudah. Nah, Perhatikan baik-baik kotak yang diterima. Keutuhan kotaknya. ya saya tahu, saya pernah dengar kalau tiba-tiba saya melihat kotaknya rusak, saya bisa langsung merekam video saat saya membukanya, dan misalnya ada sesuatu yang tidak beres, itu bisa jadi bukti. Apakah saya mengerti dengan benar? Benar begitu. Ya, kalau kamu perhatikan di sini rangkanya sudah terpasang, kursinya benar-benar terpasang dengan kuat. Jadi, super, dan ditambah lagi ada rangka kayunya. Saya benar kan? Benar sekali. Jadi semuanya diasuransikan dengan baik, semuanya dijaga dan akan dikirim dalam keadaan utuh dan aman. Jadi Stas Sergeyevich, terima kasih banyak sudah mengundang saya ke sini dan menunjukkan semuanya. Sekarang saya benar-benar tahu bahwa di sini semuanya aman, terpercaya dan berkualitas. Dan Anda dengan menghubungi perusahaan Prof. Sakop pasti akan yakin bahwa kami akan memilihkan peralatan berkualitas untuk Anda. Dan kami akan memproduksinya serta menjamin kualitasnya.